Sobat Olah Bola, welcome back di Ngolah Bola bareng gua Rizky Melia. Nah, seperti biasa ya Sob ya, kita bakalan ngobrol-ngobrol seru lagi seputar sepak bola dan tentunya seperti biasa, gue nggak sendiri nih, gue ditemani oleh Bung Iksan. Hai Bung Iksan, apa kabar? Baik, ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah baik juga. Beberapa hari kita nggak ketemu, udah banyak banget nih berita yang heboh seputar sepak bola, termasuk di dalam negeri juga nih Bung Iksan ya. Yang terbaru ada Mbappe. Mbappe ini menghebohkan jagat sepak bola lagi dengan kabar dia yang katanya dia ingin meminta pergi dari PSG nih. Padahal baru aja dia tanda tangan kontrak ya. Bener, baru 5 ya. bulan. Bener. Baru 5 bulan tanda tangan perpanjang kontrak di PSG, dia udah meminta cabut aja nih. Kenapa sih, ada apa sebenarnya sama Mbappe ini? Kalau dilihat masalah Mbappe sebenarnya sih apa ya? Ya kan dia emang dengan klausul kontraknya gede, dengan kontrak besar dan juga tanda kutip kekuasaan yang besar juga lah ya di dalam klub. Iya. Tapi kalau kita melihat dengan skuad sekarang gitu kan, PSG yang sekarang itu bisa kita lihat bahwa Mbappe sebenarnya raja yang nggak punya kekuasaan. Maksudnya di sini bahwa dia nggak tim teman-temannya di dalam skuad itu yang relatif nggak punya hubungan yang bagus dengan dia, nggak bisa meskipun dia punya kuasa yang kuat gitu di dalam kontraknya, tapi dia tetap bisa mengatur skuad di dalam teman-temannya ini. Karena kenapa? Karena ini masalah bahasa ya, karena mayoritas skuad PSG saat ini tuh mereka menggunakan bahasa Spanyol sama bahasa Portugis dalam komunikasi sehari-hari, sedangkan Mbappe cuma bisa bahasa Prancis. Messi emang asal Argentina, lama di Spanyol ya kan, Argentina pun bahasa Spanyol gitu kan. Neymar lama juga main di Barcelona, dia bisa bahasa Portugis, Spanyol. Ada Sergio Ramos, ada Verratti orang Italia yang juga bisa bahasa Spanyol. Terus ada juga Pablo Sarabia yang itu juga orang Spanyol gitu kan. Donnarumma pun seperti itu, meskipun dia nggak terlalu fasih bahasa Spanyol, tapi karena Itali dan Spanyol itu satu rumpun bahasa Latin, jadi nggak terlalu sulit lah untuk bahasa itu. Begitu juga ada, kalau untuk yang Portugis, selain ada Neymar, ada duo Portugal yang baru, Vitinha sama Renato Sanchez, ada juga Marquinhos gitu kan. Bisa dibayangin gimana nih kesepiannya tanda kutip Mbappe di dalam tim yang emang nggak satu bahasa sama dia gitu kan. Jadi ketika orang mau gibahin Mbappe gampang banget kan di ruang ganti. Lu ngomong aja bahasa Spanyol, lu ngomong pakai bahasa Portugis. Iya benar, dia nggak paham. Diem aja gitu kan. Nah, paling banter Mbappe bisa bahasa Inggris. Nah itu, jadi bahasa ini salah satu yang jadi masalah, dan itu kenapa dulu Leonardo itu diangkat jadi direkturnya PSG karena untuk menjembatani itu. Tapi kan sekarang Leonardo udah nggak ada. Masuk ada Luis Campos yang dulu sempat sama-sama Mbappe di AS Monaco, sekarang dia jadi penasihat olahraga, dan dia juga isunya mau cabut juga gitu kan, karena satu irama, satu persepsi sama Nasser Khelaifi, presiden dan juga direktur olahraga Antero Henrique. Nah ini nih masalah yang kompleks sebenarnya di PSG, nggak cuma ada di Mbappe, tapi ada di beberapa manajemen itu sendiri yang lebih umum. Nah yang kenanya ini yang kasihan ya jelas pelatihnya, Christophe Galtier gitu kan, yang dia harus benahi ini, padahal masalah ini tuh udah ada dari sebelum dia datang. Era Thomas Tuchel justru, bukan dari bahkan dari sebelum Pochettino seperti itu. Oke. Kita beralih ke sepak bola Indonesia nih. Ya, kemarin baru aja ada tragedi kemanusiaan ya yang terjadi di Kanjuruhan. Betul, Malang. Ketika pertandingan Arema versus Persibaya ya. Tragedi ini tuh menjadi apa ya? Sorotan dunia gitu, karena Indonesia menduduki, susah banget gue ngomongnya kan sampai ini. Karena berduka ya. Iya benar, karena benar-benar speechless banget gitu. 132 korban jiwa kan. 132 korban jiwa. Ya, kami mewakili dari olahbola.com mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya untuk korban meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran gitu, dan untuk semua teman-teman yang saat ini masih dirawat di rumah sakit bisa kembali pulih ya, sehat kembali, berkumpul dengan keluarga kembali, amin. Nah, dengan terjadinya tragedi di Indonesia kemarin ini, Indonesia nggak disangsi oleh FIFA ya, tapi malah FIFA justru merangkul pemerintah untuk berkolaborasi dan merevolusi sepak bola Indonesia agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan kabarnya FIFA katanya mau berkantor di Indonesia. Nah ini
Apa plus minusnya nih menurut Bung Ihsan kalau beneran nih FIFA akan berkantor di Indonesia? Kalau menurut saya sih nggak ada minusnya ya kalau untuk kita sebagai pecinta sepak bola. Mungkin minusnya tuh dari federasi karena kerja-kerja mereka akhirnya sekarang dipantau langsung oleh FIFA karena ada di sini gitu kan, berkantor di sini dan menurunkan perwakilannya langsung ke sini gitu kan. Kalau untuk positifnya itu banyak banget. Kita sekarang udah bicara soal industri sepak bola ya di Indonesia. Liga 1 misalkan operator PT Liga Indonesia baru selalu ngomongin ini kita menuju ke industri sepak bola. Selalu wacana industri sepak bola ini berjalan. Padahal kita lupa di Indonesia itu sebenarnya akar masalah kita itu soal pengelolaan mendasar sepak bola. Contohnya soal seperti infrastruktur, pembinaan usia muda itu masih jauh dari kata kita. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita baru di angka 1 nih, industri nomor 10. Jadi kita dari 1 mulai ke 10. Sedangkan 2 sampai 9-nya nih kita lengkapin. Dan itu kan akhirnya seperti yang kita kejadian kemarin, ada tragedi yang nggak tahu siapa yang mau tanggung jawab. PSSI lepas tangan ke Panpel yang selama ini emang mereka ngurusin langsung pertandingan juga bilang ke PSSI yang bersalah. PT LIB nyalahin broadcaster karena soal hak siar. Broadcaster bilang mereka bergantung sama PT LIB jadwal. Jadi akhirnya sampai tanggung jawab dan ini tunjukin bahwa emang carut marutnya bola kita di sini karena nggak ada sistem yang baku di sini. Nah ini masalahnya karena akarnya itu yang nggak jelas. Seharusnya ada pembinaan dari awal. Nah ini yang contoh kita presiden pekan lalu nyebut bahwa akan diaudit semua stadion Liga 1, Liga 2, Liga 3. FIFA di poin pertama yang surat ditandatangani Presiden FIFA Gianni Infantino juga nyebut stadion. Nah ini kan baru nunjukin bahwa hal mendasar kita untuk sepak bola terutama infrastruktur itu sangat buruk gitu kan. Nggak usah deh kita ngomongin dulu misalkan kayak Kanjuruhan single seat gitu kan. Nggak usah ngomongin itu dulu lah kita, terlalu jauh lah ngomongin itu. Tapi struktur mendasar aja deh kayak contoh rumput gitu kan, itu jauh banget. Sekedar Rizky tahu itu FIFA udah datang ke sini 2 kali tahun ini ya untuk verifikasi 6 stadion untuk Piala Dunia U20 2023. 6 stadion ini kan bisa dikatakan 6 stadion kebanggaan kita lah, yang paling bagus kita punya. Ada Gelora Bung Karno, ada Jalak Harupat, ada Manahan, ada Jakabaring, ada Gelora Bung Tomo, ada Iwayan Dipta, itu paling bagus lah Indonesia. Single seat, pasti single seat mereka gitu kan. Tapi dari hasil verifikasi FIFA nggak ada yang lolos untuk rumput. Bayangin rumput aja nggak lolos gitu kan. Di verifikasi GBK kan nggak lolos. Saya kemarin kan GBK baru direnovasi, dibuka semua rumputnya baru selesai September kemarin. Tapi itu masih butuh waktu sekitar 1-2 bulan ke depan untuk baru bisa dipakai. 5 stadion lain ya belum mulai sama sekali. Bahkan beberapa mereka masih dipakai untuk kompetisi. Ya Jakabaring sekarang udah setahu saya sudah mulai ya karena Sriwijaya di Liga 2 udah nggak pakai Jakabaring. Nah, tapi stadion lain kayak Iwayan Dipta, Gelora Bung Tomo, Manahan itu kan masih dipakai. Jadi bayangin aja rumput aja kita masih dianggap nggak layak oleh FIFA untuk nyelenggarain Piala Dunia level junior gitu kan. Nggak jadi kabarnya tribun aja penonton gitu. Pun juga sebenarnya nggak lolos. Nah itu kan jadi soal tribun penonton pun juga kayak contohnya Iwayan Dipta tuh ada di sisi selatan itu masih beton gitu kan, belum single seat. Itu oke lah kalau tribun bisa lah dikerjain. Tapi fasilitas penunjang kita contohnya kayak fasilitas sanitasi, terus papan-papan pengumuman contohnya ini dilarang merokok, bla bla itu kita kan nggak ada segala macam. Tangga untuk akses disabilitas juga nggak semuanya memadai gitu. Jadi terlalu banyak hal-hal mendasar di infrastruktur sepak bola kita yang masih perlu dibenahi. Itu makanya FIFA nyebut itu. Nah itu satu. Belum lagi pembinaan usia dini gitu kan. Terlalu banyak shortcut di kita. Kita tahu banyak PSSI udah punya mungkin Elite Pro Academy, U14, U17, U19 seperti itu. Tapi di luar itu kan nggak punya klub nggak punya pembinaannya, emang benar-benar dari bawah. Jadi mereka rata-rata nyabutin dari pemain-pemain SSB gitu kan, lihat yang bagus diambil. Jadi bukan klub langsung yang kelola. Jadi kompetisi yang secara umum yang berjenjang mungkin dari tiap provinsi seperti di Jepang kan dari tingkat kecamatan, provinsi sampai nasional pun ada gitu kompetisi, dan kita kan belum ada seperti itu. Jadi masih terlalu banyak PR kita, dan dengan kedatangan FIFA ini sebenarnya jadi momentum juga buat kita benahi benar-benar di bawah di bawah guidance FIFA nih, kita saatnya mau benahi semua. Udah ada political will dari presiden. Nah, itu penting sebenarnya. Yang paling penting sebenarnya itu ketika pemerintah udah punya keinginan untuk benahi, FIFA juga udah punya komitmen. Nah, ini sekarang saatnya federasi, saatnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang emang punya kewenangan di bidang itu yang harus gerak gitu kan. Kalau Rizky ingat, presiden sebenarnya kan udah punya instruksi presiden kan, 3 nomor 2019 soal
pembinaan sepak bola, tapi 3 tahun ini berjalan, impresnya nggak ada yang jalan gitu kan. Padahal di impres itu Presiden udah nyebut 13 kementerian dan lembaga, kepala daerah untuk nyusun itu. PSSI pun beberapa kali saya tanya, mereka bilang udah bikin tim ad hoc untuk bikin cetak biru, melanjuti impres itu, tapi omong kosong sampai saat ini belum ada gitu loh. Jadi ya bagus lah dengan ada FIFA sekarang. Jadi, tapi kalau menurut saya FIFA di sini mungkin berkantor paling cepat ya mungkin 5 tahun lah kalau mau benar-benar ngebentuk iklim sepak bola kita yang secara mendasar diperbaiki. 5 tahun ini mungkin baru bikin pondasinya dulu nih sepak bola kita untuk maju. Kalau ngomongin industri kapan? 10-15 tahun lagi lah, masih panjang. Karena benar-benar dari akarnya nih. Betul, ini akarnya yang harus ibaratnya kayak pohon nih akarnya dicabut dulu, diganti nih pohon yang baru, seperti itu. Oke.